wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Bapak Ibu dalam keadaan sehat? Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kegiatan KKG ataupun komunitas belajar kita untuk saling berdiskusi, untuk memecahkan satu masalah yang ada di sekolah kita di SMPN Satap 3 di Radas. Bapak Ibu, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ucapkan syukur dan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan shalawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan tentang program kerja sekolah kita, kurikulum, terutama visi misi sekolah kita SMPN Satap 3 di Radas, yang tentunya sudah di-share ke grup kelas masing-masing, Bu, ya, Pak? Nanti akan satu persatu akan saya tanyakan apa umpan balik dari orang tua siswa atau wali murid untuk kemajuan di sekolah kita, terutama dari program kerja sekolah, kurikulum yang sudah ditandatangani oleh pihak dinas pendidikan. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu sudah saya ambil kurikulumnya dan sudah dilegalisasi pihak pendidikan, ya, dinas pendidikan untuk melegalisasi kurikulum kita, ya, sudah ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas, ya, dan sudah disahkan. Tinggal kita melaksanakannya dan kita sosialisasikan ke masyarakat, ya. Komite sekolah juga sudah ini melalui grup kelas masing-masing dari wali murid untuk bisa melihat, membaca, ya, paling tidak memberikan dukungan, sumbangsih, saran ataupun kritik yang membangun untuk perbaikan pendidikan di SMPN Satap 3 di Radas. Bapak Ibu, langsung saja mengingat waktu sudah siang, tapi memang kita menggunakan waktu di akhir pelajaran, anak-anak kita pulangkan, ya, khusus untuk membahas ataupun rapat ataupun diskusi di hari ini. Langsung mungkin dari kelas 7, bagaimana tanggapannya kelas 7, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tanggapan tentang kurikulum dari kelas 7 belum ada respon, Pak. Mungkin karena nggak tahu anaknya itu menyampaikan ke orang tuanya apa tidak, seperti itu, belum ada respon sampai sekarang. Kaitan dengan grup itu dipakai anaknya atau orang tuanya, Bu? Grup ini semuanya rata-rata anaknya, Pak, yang masuk di grup kelas itu. Kalau wali murid belum ada grup khusus untuk wali murid, itu belum ada. Oh, gitu ya. Iya, kalau di SMP kan sudah pegang HP sendiri-sendiri, Pak. Beda dengan SD yang masih nyampur dengan HP orang tua. Mungkin ke depan Grupnya 2. ada grup orang tua, Bu, sehingga kita bisa nyambung antara informasi yang akan disampaikan kepada orang tua murid ini bisa nyambung. Iya, Pak. Kalau grupnya hanya grup
murid. Ya sebenarnya nggak penting. Yang kita butuhkan justru dari orang tua, karena berkaitan dengan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua murid, bukan pihak sekolah dengan murid. Karena dengan murid kan sudah setiap hari kita ketemu. Justru yang paling penting itu grup orang tua murid. Nanti diminta nomornya yang orang tua, Bu. Mungkin solusinya itu, Bu. Ya, selanjutnya, Bu. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang timbul di ataupun proses pembelajaran, ada kendala kah di kelas atau materi yang sudah disampaikan sampai sejauh mana, kemudian evaluasinya. Kita kan sudah mendekati tengah semester, Bu, ya. Semester ya bahkan ya, sudah semester ya, November ya, ya. Ini bulan November ya. Untuk kaitannya materi, Pak, materi sudah tersampaikan sesuai dengan program masing-masing guru. Untuk kendala di kelas, nah di kelas 7 itu kan rawan ini Pak, masih pembulian. Ya. Sampai minggu kemarin yang terakhir itu 3 orang wali murid yang saya panggil, dan sudah saya buatkan perjanjian itu terakhir kalinya saya memanggil orang tua. Karena yang dipanggil ya wali muridnya itu saja. Dan wali murid juga sudah siap konsekuensinya kalau anaknya sampai ngebully temannya atau adik kelasnya atau kakak tingkatnya, siap dikeluarkan dari sekolah ini. Oke, Bu, terima kasih. Jadi intinya sudah dipanggil ya orang tuanya ya, untuk diberikan pemahaman dan pengertian bahwa anaknya ini sering melakukan pembulian di sekolah. Nah, mungkin coba, Bu, dicari solusinya yang terbaik agar anak-anak itu paham dengan masalah bullying. Bisa diputarkan video tentang bullying, carikan materi-materi tentang bullying sebagaimana yang sudah kita terima ketika kegiatan KKG bersama di Adiwarna dari Bu Siti Khairiyah. Itu ada materinya, Bu, materi tentang bullying. Ya, tapi kan nanti bisa saling diberikan materinya. Materinya ada di PMM itu. Di PMM ya. Nah, di PMM juga bisa diputar untuk anak-anak. Kan itu nggak cuma untuk SD, itu SMP juga, bahkan SMA. Ya. Itu diputarkan film itu ataupun video itu biar memahami tentang pembulian atau bullying, dampaknya seperti apa. Ya. Kemudian ada peraturan perundang-undangan dan itu bisa dipenjarakan. Ya. Ini mungkin salah satu solusinya demikian, Bu. Kalau di SMP ya Pak, hanya sekedar menonton itu ya cuma lihat udah beres Pak. Ya. Kalau saya ini pengen datengin polisi untuk penakut-nakuti anak SMP. Seperti itu. Kalau cuma nonton kita ceramah itu bablas Pak. Saya iya aja Pak, besok udah lupa. Gak perlu gebrakan baru untuk ibaratnya ngasih apa ya Pak? Kepentingan tuh biar anak-anak biar ada seprapi lah kalau datang polisi, terus nanti kalau kalian bully nanti penjara gitu kan. Kalau yang bicara itu ahlinya, itu anak-anak akan berpengaruh seperti itu loh. Baik, Bu, terima kasih masukannya. Nanti akan insya Allah saya koordinasikan ke pihak Polsek, karena kemarin saya menemui Pak Masri dari Babin Kamtipmasnya, itu belum ada respon untuk datang ke tempat kita karena jumlah polisi yang sangat sedikit, sehingga untuk jadwal di sekolah kita ini agak ya mungkin karena jauh jangkauannya. Kalau kayak Pak Pria itu gimana Pak? Nyambung nggak sih Pak aslinya Pak? Yang pas itu sebenarnya polisi, Bu. Kalau Pak Prio kan tentara.
pihak TNI itu menjaga stabilitas keamanan ataupun keamanan negara. Kalau masyarakat itu yang berwenang adalah kepolisian. Yang pas sebenarnya ya dari Babin Kamtibmas yang menyampaikan, karena jumlah dari personil kepolisian mungkin sedikit dan jangkauan dari polsek ke tempat kita ini jauh, sehingga ya kita belum kebagian untuk sosialisasi polisi masuk sekolah. Ya, mudah-mudahan besok ketika di hari Selasa itu kan kita ada acara Bu, polisi dan jaksa di Gedung Menem. Nah itu nanti bisa ditanyakan, bisa diminta untuk ke sekolah kita. Dan saya juga akan berkoordinasi dengan pihak polsek untuk minta waktu untuk sosialisasi masalah bullying di tempat kita. Ini itu solusinya Bu ya. Terima kasih masukannya. Kemudian selanjutnya di kelas 8 ya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang sasaran yang Bapak saya kemarin, karena untuk di grup itu kebanyakan yang memegang anak-anaknya. Jadi kemarin itu kan ada beberapa wali murid yang ketika izin itu kan menggunakan nomor ibunya. Jadi secara langsung ada beberapa wali murid yang saya kirimi secara pribadi Pak, bukan di WA grup kelas. Jadi secara pribadi ada beberapa murid kan kebetulan itu juga di kelas 8 muridnya hanya berjumlah 13, jadi saya kirimin dan alhamdulillah ada satu wali murid yang merespon, beliau berkata katanya sangat mendukung dan berpartisipasi sekali tentang visi misi sekolah dan untuk kemajuan sekolah sangat mendukung dan mengikuti kegiatan apapun yang diadakan di sekolah. Dan juga ada beberapa keluhan wali murid, maaf Bu, nggak bisa dibuka. Waduh, kalau itu saya juga bingung karena nggak ada program putnya mungkin di HP-nya. Bu, maaf ini nggak bisa dibuka. Oh, harus pakai program ini Mbak. Terus dibuka nggak bisa Bu, udah pakai put itu. Ada 5 wali murid yang seperti itu. Yang penting kan saya udah sosialisasikan, nanti bisa saya perjelas lagi, mungkin kan seperti itu. Jadi HP-nya nggak ada program putnya itu loh Pak untuk membuka. Ya, untuk PDF-nya itu. Iya nggak ada. Jadi ada 5 wali murid yang berkeluh seperti itu ke saya. Tapi ada tanggapan yang mendukung tentang visi misi sekolahan SMP Negeri Satap 3 kita. Dan untuk keluhan belajar mengajar di sini Pak, entah udah 2 tahun ini saya mengurus kelas 8 ini udah benar-benar luar biasa ya. Udah mungkin yang dari pendiam terus udah agak naik sedikit ke 8, agak-agak mulai ya Pak ya. Kemarin yang udah ada kasih ini tadi pagi ini saya dapat laporan, Bu, di kelas itu ternyata kan ada saluran lampu itu Pak. Buat main bola akhirnya ada arusnya, lampu tersebut jatuh, bukan jatuh Bu, gantung. Apanya itu kabelnya, dan itu sangat rawan sekali kan Pak, ada aliran listriknya. Saya dikasih tahu astagfirullahaladzim, anak-anak kelakuan saya kumpulkan. Ya namanya anak satu kelas saling menyalahkan si A Bu, si B. Dan ternyata yang memang di situ saya sampai tanya, anaknya nggak berangkat sekolah. Jadi mohon solusinya itu harus bagaimana. Ini masih saya tunggu untuk karena harus bertanggung jawab Pak dengan kejadian itu. Karena sekarang itu si kabel itu gantung, ada alirannya seperti itu. Dan untuk itu kesalahannya karena dia main bola dalam kelas, itu sebenarnya udah saya larang dari awal, tapi nggak tahu namanya anak SMP. Luar biasa Pak, harus dengan ekstra sabar. Jadi itu mohon solusinya untuk kabel tersebut dan bagaimana anak tersebut atau seperti apa Pak. Ya. Baik Bu, terima kasih masukannya ataupun informasinya berkaitan dengan sosialisasi program sekolah, visi misi dari kurikulum yang kita jalani saat ini. Ada respon dari orang tua siswa atau wali murid. Ya, mudah-mudahan
mereka juga memahami dari visi misi tersebut dan program sekolah kita. Kemudian bagi yang belum, mudah-mudahan punya HP yang bagus bisa membaca lagi. Dan karena ini akan kita secara berkala Bu, kita sampaikan, kita sosialisasikan berkaitan dengan visi misi program sekolah ataupun kurikulum kita, ya, kita sampaikan kepada masyarakat. Ya. Adapun ada kendala dalam proses pembelajaran tadi kaitannya dengan anak-anak yang bermain di dalam kelas Bu, ya. Kalau memang itu tetap ya dipanggil anaknya, kemudian ya berikan sanksi untuk ganti lah, dengan sanksi fisik ya diganti saja. Kemudian nanti untuk memperbaikinya biar Pak Dikun ya nanti untuk memperbaiki arus listrik itu dengan anak karena belum paham masalah listrik, nanti kalau setrum malah bahaya ya. Intinya nanti diperbaiki oleh Pak Dikun, kemudian tidak lanjut dari anaknya ya dipanggil, ya dinasihati biar tidak bermain lagi di dalam kelas. Terima kasih Bu Eni untuk kelas 8 ya. Ya, terakhir dari kelas 9 Pak Nali ya, silakan. Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelas 9 itu belum ada respon Pak. Nah rencananya ya mungkin seperti yang Bu Eni bilang tadi, seperti dengan yang Bu Ida sampaikan tadi, itu rencananya di pertemuan selanjutnya di hari Senin, karena itu ada jam saya di jam pertama, itu nanti akan saya paparkan program kerjanya kepala sekolah dengan PowerPoint, dengan slide. Nah setelah saya paparkan, kemungkinan nanti kan siswa sudah cukup jelas bisa menyampaikan ke orang tua. Nah setelah itu nanti akan saya buatkan Google Form, yang nantinya Google Form itu kita bagikan ke anak-anak supaya nanti orang tua itu mudah untuk menyampaikan aspirasi ataupun tanggapan ataupun keluh kesahnya mereka. Jadi ketika kita menggunakan Google Form nanti akan terkumpul di situ jadi satu supaya kita mudah memantaunya. Rencananya seperti itu. Kemudian untuk proses pembelajaran untuk di kelas 9 permasalahannya mungkin untuk yang perempuan sih Pak, sama dengan mungkin yang kelas 5 dan kelas 6 itu ya mungkin karena masa puber, jadi terkadang yang perempuan itu ada yang pakai lipstiknya terlalu tebal, kemudian nanti ketika ditegur beberapa hari, 1, 2 hari, 3 hari nggak pakai, nanti beberapa lagi pakai lagi gitu, jadi timbul tenggelam gitu. Kalau yang mengingatkan itu karena kan wali kelas, kalau SMP itu kan guru mapel ya Pak, nggak kayak guru SD, guru kelas setiap hari ada. Jadi kadang yang mengingatkan ya Bu Ida, kadang ketika saya yang masuk ya saya yang mengingatkan, kadang ketika Bu Eni ya Bu Eni, ketika Pak Galih ya Pak Galih, jadi saling bergantian. Ketika sudah tidak diingatkan nanti beberapa hari ya kadang pakai lagi, kadang enggak lagi gitu permasalahannya. Baik, terima kasih Pak Nelly. Beberapa pihak yang disampaikan. Kalau kemarin menyampaikan sosialisasi belum tersampaikan dan ya, belum paham dalam memahaminya atau bukanya nggak bisa. Ya, bukanya belum bisa ataupun karena aplikasinya di HP-nya tidak mendukung. Bisa seperti apa yang jenengan sampaikan tadi, dibuatkan Google Form, juga disampaikan ke orang tua siswa, bisa dibuka, bisa dipahami, ya, sehingga bisa tersampaikan apa yang kita sampaikan ataupun program-program kita dari sekolah ini bisa mereka pahami. Karena ya kita harus menyampaikan kepada mereka, ya, kepada anak-anak kita, kepada diri kita, kepada masyarakat, terutama kepada orang tua siswa, ya, sehingga bisa bekerja sama, saling mendukung. Kaitan dengan tadi permasalahan di kelas, memang SD kelas 5, 6 sampai SMP itu masa transisi. Ya.
masa pubertas, mencari jati diri. Nah ini memang ya situasi itulah yang rawan-rawannya, dan kita harus jueh. Kalau istilah orang Jawa itu jueh. Apa jueh itu? Kenyi apa namanya? Ya jueh kalau bahasa Jawa itu bahasa jueh. Bawel, cerewet, nah dan sebagainya. Tapi kalau jueh itu ke arah yang positif. Ya. Kalau cerewet, bawel itu kan kayaknya negatif ya. Ya. Kalau jueh itu istilah Jawa itu yang ke arah positif, untuk membimbing anak-anak kita ke arah yang lebih baik, yang arah yang positif. Contoh tadi diingatkan ketika memakai lipstick yang berlebihan atau make up sampai skincare mungkin sudah sampai di SMP itu, ya. Itu diingatkan karena fokus kita di usia SD SMP itu masih usia belajar, bukan untuk pacaran. Nah ini terus kita sosialisasikan kepada mereka, kita sampaikan kepada mereka, dan harus jueh tadi, ya harus jueh tadi, terus menerus. Sekali kita ingatkan bisa nurut, tapi beberapa hari kemudian tabur lagi. Nah ini ya terus kita ingatkan terus. Ya intinya demikian ya Pak Neli dan Bapak Ibu sekalian, guru SMCN Satap 3 Dendreladas. Ya. Intinya dalam diskusi kali ini sudah tersampaikan apa tujuan kita untuk menyampaikan, mensosialisasikan program sekolah ataupun kurikulum di tahun ini. Visi misinya terutama ya bisa tersampaikan kepada orang tua siswa, kita sosialisasikan, dan nanti akan berkala kita sampaikan terus. Kemudian kritik dan saran mungkin selama ini mungkin masih belum sampai ya kritik sarannya, ya mudah-mudahan di kemudian hari kita sampaikan lagi dari orang tua siswa bisa memberikan kritik dan saran kepada kita, kritik yang membangun untuk perkembangan atau peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita. Ada yang perlu disampaikan lagi Bapak Ibu? Cukup? Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.